Syekh Ramadan Al-Buti itu tidak setuju kalau hukum Islam, misalnya tentang potong tangan dan lain sebagainya, itu langsung diberlakukan. Kenapa tidak setuju beliau? Karena masyarakatnya belum siap. Belum siap artinya masyarakatnya itu belum memahami betul kemaslahatan di dalam hukum Islam itu. Jadi harus dimulai dari tarbiyah dulu gitu. Seperti itu. Kemudian al-ahkamu marjauha ilallahi ta'ala. Hukum itu semuanya itu, ngerujuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hukum itu semuanya berasal dari Allah. Kalau hukum positif itu kan dibikin oleh manusia ya. Dan manusia itu kan sifatnya relatif, bisa salah gitu. Jadi tidak mutlak gitu. Hukum manusia bisa diterima itu kalau hukum yang dikeluarkan itu tidak bertentangan dengan hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini prinsip bagi kita sebagai seorang beriman ya, bahwa hukum-hukum itu marjauha ilallah taala. Alladzi yashra' li ibadihi ma fihi khairuhum wa sa'adatuhum. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukum itu untuk tujuan kebaikan bagi hamba-hambanya gitu, dan kebahagiaan bagi hamba-hambanya. Tidak ada hukum yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk melaksanakannya kecuali itu untuk kebahagiaan kita, untuk kebaikan kita. Cuma kita belum paham aja di mana baiknya dan apa baiknya. Seperti itu. Kemudian Allahu Jalla Jalaluhu Malikul Mulki fayajibul al-istislam li hukmihi. Allah Subhanahu wa taala itu adalah raja dari segala raja. Kalau raja kan berkuasa mau ngapain aja boleh gitu. Maka fayajibu al-istislam li hukmihi. Karena kita itu dikuasai oleh Allah, diciptakan oleh Allah dalam kekuasaan Allah gitu ya. Yang wajib kita lakukan adalah istislam li hukmihi. Menerima aja hukum yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, jangan menolak gitu. Allah suruhnya begini ya lakukan. Allah mengharamkan zina, jauhilah itu. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, jauhilah itu. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan judi, jauhilah itu. Mengapa Allah haramkan itu? Karena semua yang karena judi dan lain sebagainya itu semuanya akan mengakibatkan kemafsadatan, kerusakan bagi kita, bagi manusia seluruhnya gitu. Makanya dilarang. Suatu dilarang, tidak ada sesuatu yang dilarang oleh Allah kecuali di dalamnya itu ada bahaya, sesuatu yang akan membuat kita menjadi rugi, menjadi bencana gitu bagi kita gitu. Maka demi kebaikan kita, demi kebahagiaan kita, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum. Dan bagi kita ya istislam aja, menerima aja apapun hukum yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Itu mentalitas kita sebagai seorang mukmin. Menerima apa aja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita laksanakan sebagai hukum kehidupan kita. Misalnya soal waris, ibu-ibu misalnya perempuan. Oh, warisan saya setengah dari laki-laki. Laki-laki 2, saya 1. Di situ kalau secara ini kok nggak adil ya gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala kan Maha tahu apa yang maslahat buat kita. Ya udah terima aja. Karena kalau direnungkan oleh para ahli, ahli hukum, ahli hikmah gitu. Oh ya. Oh, mungkin Allah Subhanahu wa taala bagi perempuan 1 itu karena perempuan itu kan kalau punya harta buat dirinya sendiri gitu. Kalau laki-laki punya harta ya untuk membiayai perempuan, istrinya dan anak-anaknya. Tapi kalau perempuan punya harta, warisan, ya itu dimiliki sendiri. Jadi sebenarnya pada hakikatnya lebih banyak gitu. Ya kan, karena untuknya sendiri gitu. Sama halnya kalau misalnya perempuan bekerja gitu. Dan itu harus izin suami. Ya itu hasil dari pekerjaannya itu ya sebenarnya itu miliknya sendiri. Karena apa? Karena kewajiban untuk menafkahi itu adalah suami. Jadi ya di situ maslahatnya gitu.
kalau kita renungkan ya dalam soal waris misalnya gitu. Kemudian laisa min sya'nil muslim ala nabiyahu su'ala ta'annutin kama fa'ala al-yahud ma'an bi'ahim. Tidak boleh ya seorang muslim itu meminta kepada nabinya permintaan-permintaan yang menyusahkan. Itu seperti yang diminta oleh orang Yahudi kepada para nabi mereka yang ada. Tapi nabinya sudah tidak ada, ya para penerus nabi lah. Gitu. Al-inhirafi an tariqi al-istiqamati wa suluki sabilil dhalin sababu syaqawah. Yang terakhir, al-inhiraf. Inhiraf itu menyimpang. Ya. Menyimpang dari jalan yang lurus. Gitu. Dan berada pada jalan yang sesat itu menjadi sebab dari asyaqawah. Syaqawah itu kecelakaan, celaka dalam hidup gitu. Kesengsaraan hidup dunia dan akhirat. Jadi kalau kita lurus-lurus aja, insya Allah hidup itu tenang, hidup itu bahagia gitu. Dan di akhirat juga insya Allah bahagia juga gitu. Tapi kalau hidup itu sesat, hidup itu dalam kegelapan, gitu, sesatan, itu akan jadi sebab kecelakaan hidup, kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Itu kurang dan lebih ibu-ibu sekalian tafsir yang dikemukakan oleh para ahli tafsir terkait dengan hukum nasakh wal mansukh. Jadi ini kenapa kita belajar ini, agar kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu tidak semua ayat kita amalkan. Ada ayat-ayat yang kita baca saja, tidak perlu diamalkan. Kenapa? Karena hukumnya sudah tidak berlaku. Gitu. Ada hukum yang meskipun ayatnya tidak ada, masih berlaku. Nah, ini pengetahuan ini penting supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam mengamalkan Al-Quran. Kalau orang tidak belajar nasakh dan mansukh, bisa jadi, weh itu kalau ada orang yang mau meninggal harus wasiat. Dia tidak tahu bahwa setelah itu ada ayat yang lain yang mengatur tentang wawaris gitu. Seperti itu. Barangkali itu insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan langsung loncat ke ayat hukum yang lainnya, yaitu tentang perpindahan kiblat ya. Itu ayat sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum, Al-Baqarah ayat 142 sampai 145. Ya, disiapkan ya ibu-ibu. Barangkali itu yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup ya, Bu. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.